Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Febri Pitaloka, NPM 509. Nah, aku dari kelompok Redox dan Elektrokimia. Nah, kali ini aku akan membahas bagian elektrokimia. Elektrokimia itu apa? Elektrokimia itu adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Nah, elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Nah, elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, yaitu ketika dua elektrod yang direndam di dalam cairan elektrolit dihubungkan dengan untai listrik. Nah, elektrokimia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sel elektrolisis dan juga yang kedua ada sel galvani atau sel volta. Nah, sekarang kita bahas bagian jenis yang pertama dari elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu apa? Sel elektrolisis adalah listrik yang mengakibatkan reaksi redoks. Contohnya, pemurnian logam dan pelapisan logam. Nah, elektrolisis merupakan peristiwa penguraian elektrolit oleh arus listrik searah dengan menggunakan dua macam elektroda. Nah, dua macam elektroda itu apa aja? Ada yang pertama ada katoda dan juga yang kedua ada anoda. Untuk yang katoda itu kutubnya negatif. Nah, di situ di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk sedangkan di elektroda anoda yang kedua yaitu kutubnya kutub positif. Nah, dia terjadi reaksi oksidasi. Nah, untuk cara menghafalnya biar kita nggak bingung itu ada singkatannya yaitu KNAP, yaitu katoda negatif, anoda positif. Dan juga ada singkatan yang kedua yaitu Kareadox atau Kareadox. Nah, itu kepanjangannya adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, macam-macam elektroda itu ada elektroda yang tidak ikut bereaksi seperti C, PT, dan AU atau elektroda inert. Nah, yang kedua ada elektroda yang bereaksi selain C, PT, dan AU atau elektroda non-inert. Ketentuan pada katoda itu atau reduksi itu yang pertama ada jika kation logam aktif golongan 1A, golongan 2A, aluminium, dan juga Mn atau mangan. Nah, tidak tereduksi, tapi diganti dengan H2O. Jadinya seperti 2H2O ditambah 2E, reaksi menjadi 2OH- atau plus H2. Nah, jika kation logam, nah yang kedua ini ada, jika kation logam lain, maka akan tereduksi. Contohnya ada Zn2 plus ditambah 2E akan bereaksi menghasilkan Zn. Nah, untuk yang kedua contohnya ada Cr3 plus ditambah 3E akan menjadi Cr. Nah, untuk yang ketiga ketentuan pada katoda itu ada jika kation adalah ion H+, maka akan tereduksi seperti 2H plus ditambah 2E akan menghasilkan H2. Nah, ketentuan pada anoda atau oksidasi, yang pertama ada jika anion berupa sisa asam oksi atau SO4 2-, contohnya seperti NO3- dan sebagainya. Nah, itu tidak tereduksi, tapi diganti dengan H2O. Jadinya 2H2O menghasilkan 4H plus O2 plus 4E. Nah, yang ketentuan kedua dari anoda yaitu adalah jika anion sisa asam lain maka akan tereduksi. Contohnya 2Cl- menghasilkan Cl2 dan 2E. Nah, terus ada lagi contohnya 2Br- menghasilkan Br2 plus 2E. Ketentuan ketiga pada anoda yaitu jika kation adalah ion OH-, maka akan tereduksi seperti 4OH- menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4E. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Zn. Di sini saya ada contohnya, bisa dilihat. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4
dengan elektroda Zn. Nah, di sini ada CuSO4, kita uraikan menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, di sini katodanya kita ketahui bahwa Cu2+ itu ditambah 2E menjadi Cu. Untuk anodanya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E. Nah, karena di sini dia 2E dan juga 2E, maka bisa kita coret. Nah, hasilnya adalah Cu2+ tambah Zn menghasilkan Cu plus Zn2+. Nah, jadi seperti itu ya cara menulis reaksi elektrolisis